Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Jos dan abang-abangku dimanapun teman-teman berada. Jadi hari ini saya mau review gear yang biasa saya pakai buat vlog on beat nih teman-teman ya. Jadi nggak usah basa-basi, langsung aja ya. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman semua yang udah setia stay tune di channelnya Mas Jo Vlog nih. Jadi saya juga mau doain buat Sobat Jos dan abang-abangku, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi sebelum kita menuju reviewnya, izinkan dulu ada beberapa yang mau lewat. Ya, seperti biasa. Oke, jadi let's go. Ya, ini adalah jaket Space Bomber dari Kremlin. Jaket berkualitas dan original nih. Jaket ini sudah menggunakan zipper atau resleting yang anti karat dan anti macet dari YKK nih teman-teman. Jaket ini juga sudah memiliki 2 pocket di bagian dalam dan 7 pocket di bagian luar nih teman-teman. Termasuk di lengan kiri bagian atas ya. Jaket ini sudah bermaterial taslan Jasper polyester yang membuat jaket ini tahan angin dan tahan air nih. Kayak efek daun tales tuh. Untuk link pembeliannya akan saya taruh di description box ya teman-teman. So, udah siap touring belum nih? Oke, teman-teman, Sobat Jos. Jadi ini adalah gear yang biasa saya pakai saat vlog on beat ya, teman-teman ya. Jadi kita mulai aja review ada apa aja sih di sini. Ya, jadi yang pertama-tama ini saya pakai helm dari RSP SP300 ya, teman-teman ya. Jadi helm ini half face. Udah double visor. Wah, keras banget ya. Nah, ini udah double visor. Kenapa saya pilih helm ini? Karena helm ini lebih ringan ya teman-teman ya. Jadi kalau dipakai lama-lama itu nggak terlalu pegel dan nggak terlalu pusing juga gitu. Nah, kenapa saya pilih warna hijau? Karena biar nggak terlalu banyak yang pakai. Karena biasanya orang-orang itu lebih milih warna-warna kayak hitam, putih, silver, ya warna-warna yang biasanya orang pakai lah, yang familiar lah. Oke, jadi sebelum kita review ke kameranya, jadi kita ke samping dulu. Jadi di sini juga saya pakai intercom ya dari Fredcon FX nih, teman-teman. Alat ini salah satu alat bantu saya buat ngevlog ya. Dan salah satu alat bantu saya juga buat dengerin instruksi mbak-mbak Google Map tuh. Jadi sekarang saya narik udah nggak pakai holder lagi ya, baik holder yang di spion maupun yang di stang tuh. Kecuali di motor yang satu lagi saya masih pakai, karena nggak tahu kenapa semenjak saya pakai motor si Mas Boy itu si Supra, jadi kalau udah 3 kali ganti holder ya, dari yang biasa aja sampai yang udah lumayan bagus gitu, patah dan patah lagi, nggak tahu kenapa. Mungkin saya pikir karena motor Supra itu terkenal dengan getarnya ya, getarnya terlalu ya pasti Sobat Jos tahu lah. Jadi itu mungkin karena itu jadi holdernya itu patah gitu karena terlalu banyak getaran gitu. Oke, jadi itu kita abaikan dulu ya. Jadi ini ya, ini intercom Fredcon FX. Nah, jadi kita kesini dulu. Nah, ini adalah speaker dari si intercom tersebut ya. Jadi ada di kanan dan kiri. Nah, helm ini juga itu udah tersedia lubang buat, kena kamera. Jadi helm ini juga udah tersedia lubang buat masukin speakernya nih. Ya, ini udah ada lubangnya, jadi kita tinggal masukin aja. Nah, jadi nggak perlu memodifikasi atau membongkar atau membolong-bolongin lagi tuh di bagian telinganya. Jadi helmnya ini masih aman. Dan untuk perkabelannya itu udah sedemikian rupa saya rapihkan ya, di balik dari kain yang ada di atas kepala. Jadi udah nggak terlihat tuh kabel-kabelnya, aman semua. Kecuali yang ini, karena ini kan masuk ke sini. Ya, jadi ini kabel penghubung antara intercom
ke speaker dan ke mikrofon. Nah, ini adalah mikrofon dari Intercom Fredcon FX. Nah ini. Oke, jadi kenapa saya pakai ini? Ini juga ngebantu banget buat nge-record kalau ada adegan saat saya telepon customer ya. Terus juga saat dengerin Mbak Google Maps. Jadi itu suaranya ketangkep sama si mikrofon dari GoPro Hero 4 ini nih. Nah, jadi kalau teman-teman udah lihat video saya yang lama-lama, yang sebelum-sebelumnya tuh, jadi ada video dimana ada adegan itu saya lagi telepon customer ya, ataupun ada suara dari Mbak Google Map gitu. Nah, itu suaranya kan terdengar jelas banget ya. Itu kenapa suaranya terdengar jelas? Karena, nah itu juga salah satu kelebihan dari helm ini nih. Karena helm ini itu udah kedap suara banget nih kalau visornya ditutup teman-teman. Jadi udah benar-benar kedap suara. Nah, karena kedap suara, suara yang dihasilkan dari speaker si intercom ini itu benar-benar kencang banget nih di dalam. Nah, baru ketangkep sama mikrofon yang ada di ini kamera action cam-nya. Nah, makanya kenapa suaranya tuh agak jernih gitu, agak kencang juga. Mungkin nggak terlalu kencang tapi lumayan lah terdengar gitu. Oke, jadi lanjut aja ke ininya ya. Jadi ini adalah action cam dari GoPro Hero 4 ya teman-teman. Ini udah lama banget, ini udah sekitar 3-4 tahun kayaknya ini saya punya. Jadi ya seperti inilah penampakannya. Ini warnanya juga udah agak-agak pudar ya. Oke, jadi di GoPro Hero 4 ini kita buka dulu. Ya, sebentar ya teman-teman, kita buka. Nah, nih di GoPro Hero 4 ini saya punya di seri yang black. Jadi GoPro Hero 4 ini ada dua seri yang black sama seri yang silver. Nah, kalau seri yang black itu ini nggak ada layarnya di belakang tuh, nggak ada layarnya. Tapi kalau seri yang silver itu ada layarnya di belakang teman-teman ya. Nah, tapi ada suatu kelebihan juga di GoPro Hero 4 ini yang nggak dipunyain sama GoPro Hero 4 seri yang silver. Dan sebaliknya, ada kelebihan di GoPro Hero 4 yang silver, nggak ada di GoPro Hero saya nih, yang seri yang black. Ya, jadi untuk kelebihan dan kekurangannya, mungkin teman-teman bisa lihat video-video review buat kekurangan dan kelebihan dari GoPro Hero 4. Banyak banget channel yang ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kamera action cam GoPro Hero 4 ini. Kalau saya hanya review aja ya, hanya review aja buat si GoPro. Pokoknya gear yang saya pakai nih, yang biasa saya pakai buat vlog on beat, sama pemasangannya aja nih ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kameranya. Ini kita buka dulu case-nya. Nah, ini saya punya dua case. Jadi ini case yang buat outdoor, satu lagi buat outdoor juga. Cuma kalau yang satu lagi itu case waterproof buat kalau hujan-hujanan tuh. Tapi kekurangannya kalau pakai case yang waterproof itu kita nggak bisa pakai mikrofon eksternal, karena bener-bener semuanya rapet gitu ya, karena kan biar nggak kemasukan air tuh. Nah, jadi kalau pakai yang ini kita bisa pakai mikrofon eksternal ya, karena udah ada lubangnya di sini. Tapi tutupnya ya kebuka gini. Ini sebenarnya ada tutupnya nih. Jadi karena biar bisa dicolok jack mikrofon, jadi mau nggak mau ya harus dibuka tutupnya kayak gini. Dan ini saya pakai memory card dari SanDisk, kelihatan nggak ya? Jadi ini saya pakai memory card dari SanDisk Ultra 64 GB ya. Karena kalau kamera action cam minimal harus pakai SanDisk Ultra. Lebih bagus lagi yang ekstrim. Nah itu, tapi harganya lumayan ya teman-teman. Oke, jadi ini kameranya ya. Wah, ini juga masangnya agak susah nih. Hati-hati ya. Ini kalau pakai case ini ya udah siap-siap aja nih, kayak headset-nya pada kegores-gores nih, pada ngelotok. Jadi agak susah sih kalau pakai case yang ini. Kalau pakai case yang waterproof itu gampang, tinggal masukin aja, tutup, udah kunci, selesai. Jadi kalau ini harus tarik-tarik kayak gini. Nah, tuh. Mungkin ada dari teman-teman yang
tahu cara masangnya nih biar safety gitu, biar bikin si GoPro-nya awet, boleh komen di kolom komentar. Jadi ini penampakan kameranya, dan ini adalah mounting yang saya pasang di visornya langsung ya teman-teman ya. Jadi ini posisinya ada di tengah tapi di bawah nih. Nah ini saya pasang, saya tempel pakai 3M nih, pakai 3M. Tapi ini nggak cuma pakai 3M ya teman-teman ya. Nah ini juga saya baut nih, kelihatan nggak ya? Nih, mudah-mudahan sih kelihatan ya. Jadi saya baut, ada 2 baut atas bawah. Ini lepas dulu deh mikrofonnya. Nah jadi ini ada baut atas bawah ya. Nah itu saya baut. Kenapa saya baut? Karena buat menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Karena dulu saya juga punya GoPro tapi mereknya abal-abal. Dulu saya tempel di windshield-nya NMAX. Nah itu kalau 3M ya lama-lama kena air, apalagi sering-sering hujan-hujanan gitu. Jadi si perekatnya itu lama-lama kekuatannya berkurang gitu. Alhasil copot sendiri deh tuh. Apalagi kena guncangan atau getaran ya. Terus lebih sering kena air. Nah udah, akhirnya copot jatuh. Jadi buat menghindari itu ya udah saya baut aja nih jadinya biar lebih safety gitu. Karena udah punya pengalaman pribadi ya udah kita terapin nih buat ke depan biar aman. Nah untuk mikrofon sendiri ini saya pakai dari Tavere ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Nah ini saya pakai dari Tavere. Nih ya. Jadi ini mereknya Tavere. Tapi kemarin saya cek buat merek Tavere ini agak susah dicari sekarang. Tapi masih banyak juga merek-merek yang lain itu hampir sama kualitasnya kayak gini. Nah kenapa saya pilih Tavere? Karena dia pertama dari kabelnya itu bukan kabel yang biasa nih. Ini kabelnya udah bagus ya, jadi nggak gampang rusak lah. Nah untuk pemasangannya ini saya karetin di sini. Jadi sebagaimana mungkin, pokoknya biar nggak ngeribetin di dalam lah kabel ya, biar semuanya ada di luar nih. Kecuali ini. Nah untuk mikrofon ini tinggal dijepit aja karena kan ini udah ada capitannya nih. Tinggal saya capit aja di sini. Waduh. Iya. Nah, udah jadi. Nah, ini mikrofonnya udah pas banget di depan mulut. Walaupun nggak di depan mulut banget ya. Jadi sebelumnya kan saya pasang di sini nih. Kalau teman-teman lihat video saya yang sebelumnya, pas itu saya pasang di sini nih. Dibarengin sama mikrofon intercom ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya kalau untuk suara lebih bagus di sini nih, tapi kekurangannya itu dari kabelnya harus masuk ke dalam. Nah itu ribet banget. Nah jadi kalau mau lebih aman biar nggak ngeribetin di dalam, kabelnya saya taruh di sini. Tapi ya itu mikrofonnya jadi agak menjauh dari mulut, tapi masih bagus lah, masih bagus lah. Jadi kalau mikrofon ini emang udah bagus banget sih. Ya jadi itu ya teman-teman ya. Ya pokoknya itu aja. Nah ini untuk pasangnya jadi gampang, cuman gini aja. Nah tinggal dikunci deh. Nih, pasti setiap GoPro itu udah include beserta mounting-mountingnya ya, sama alat penguncinya nih. Udah gini. Nah ini tinggal colok deh. Ya udah sesimpel itu. Nah untuk ini ya, jadi untuk jarak space ini kan ada ini kan bisa. Nah tuh, ini untuk space ini saya kasih jarak 1 jari, tapi jari kelingking ya teman-teman ya. Kenapa dikasih jarak? Jadi biar nggak terlalu ke atas atau terlalu ke bawah gitu. Jadi biar benar-benar posisinya itu di tengah. Tapi kalau saya lebih dominan agak lebih ke atas dikit ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau bagian bawah itu kayaknya buat kayak motor terus ya bawah lah. Itu nggak terlalu penting banget gitu.
Jadi yang penting itu bagian depan sama agak ke atas dikit. Nah, jadi kalau agak ke atas itu kita bisa ngelihat langit, apalagi kalau langitnya lagi biru, wah itu keren banget sih. Ketimbang kita lebih porsiin ke bawah gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman. Ya mungkin itu aja. Jadi ini semua gear yang saya pakai di kepala nih. Jadi ada helm, intercom, kamera GoPro. Ya. Jadi untuk settingannya, oke, jadi saya bakal kasih lihat settingan dari GoPro ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke settingan GoPro Hero 4. Let's go. Ya oke sobatjos, jadi ini pengaturan setting dari action cam yang biasa saya pakai buat vlog ya. Jadi pertama-tama kita nyalain dulu di sini tombol on off ya. Nah, ketika dia udah bunyi gitu, dia langsung nyala. Nah, ini. Jadi di situ teman-teman bisa lihat ya. Di atas itu ada gambar perekam video. Nah, itu ada W itu weight balance kayaknya. Sama sebelahnya gambar matahari, itu saya kurang paham. Nah, di bawahnya ada 1080 itu resolusinya ya. Saya pakai resolusi di 1080. Nah, S itu super view. Jadi super view ini di atasnya dari wide nih. Di atasnya dari super wide malah. Nah, itu 80 fps ya. Jadi kecepatan framenya saya pakai 80 fps. Nah, kalau di seri yang GoPro Hero 4 yang silver yang ada layarnya, itu dia cuma mentok sampai di 60 fps ya teman-teman ya. Jadi cuma mentok di 60 fps. Nah, kalau yang silver juga itu cuman mentok di resolusi kalau nggak salah 1080 atau enggak 2K. Nah, kalau di sini, nah ya kita masuk ke pengaturan dulu. Jadi kalau mau masuk ke pengaturan videonya, pencet yang samping sini nih. Nah, ada gambar settingan tuh. Klik. Nah, untuk scroll ke bawah pakai yang ini mode ya. Nah, di situ kan ini mode video. Nah, ini saya pakai yang resolusi 1080s. S itu super view ya. Nah, buat ganti-gantinya yang atas ini nih, yang tombol merah. Nah, ini kan ada 1080s, ada 960, ada resolusi 720. Nah, 720 super view. Ini WVGA, wah saya nggak tahu nih, kayaknya paling rendah ini. Nah, ini ada 4K. Nah, di sini kalau yang seri black itu 4K-nya sampai di super view ya. Ada super view-nya 4K-nya. Nah, ini 2,7K. Nah, ini 2,2K lah ini ya. 2K-nya juga sampai super view. Ada super view-nya. Nah, ini malah bahkan ada 4:3-nya. Ini 1440 di bawahnya 2K. Nah, ini 180 yang bukan super view. Nah, ini yang biasa saya pakai. Nah, jadi terus ke fps-nya ini mentok di 80. Nah, itu tadi. Nah, 80 paling mentok, paling rendah itu 24. Nah, kenapa saya pakai 80? Jadi biar kalau mau kita edit jadi video slow motion, nah itu halus tuh. Gambarnya halus, nggak patah-patah. Kalau kita pakai di frame rate-nya di bawah 60 lah. Nah, itu kalau kita slow motion, nah itu agak patah-patah. Nah, kalau untuk bawah ini nggak usah diganti. Ini di onin ya, low light. Ini spot meter di off, saya nggak tahu ini. Ini defaultnya kayak gini. Nah, ini Pro Tune. Ini saya onin nih. Jadi kalau kita Pro Tune-nya kita offin, itu udah auto tuh modenya. Nah, jadi Pro Tune-nya on, otomatis di bawahnya itu ada nih weight balance-nya. Nah, kalau Pro Tune-nya di offin, ini weight balance terus kayak warna kayak di bawah-bawahnya itu nggak ada ya, karena itu udah off Pro Tune-nya. Nah, itu otomatis. Nah, ini kalau Pro Tune-nya on, kita bisa setting nih. Jadi kalau weight balance-nya saya auto. Untuk warna saya pakai GoPro. Shutter speed auto aja.
Nah, ini ISO nih. Jadi kalau ISO ini, kalau di resolusi 1080 Super View ya teman-teman ya. Jadi dia cuma ada ISO limit. Kalau di bawahnya itu ada ISO limit, ada ISO. Jadi ada dua tuh ISO-nya. Jadi kalau di 1080 Super View 80 fps ini cuma ada ISO limit. Nah, ini saya pakai paling rendah 400. Bentar. Waduh, udah mulai gelap ya teman-teman ya. Nih, paling rendah 400. Paling tinggi itu 6400. Nah, kalau saya ngevlog pagi itu saya pakai di paling rendah. Jadi pakainya di 400 ya. Semakin rendah ISO-nya itu gambar semakin bagus, nggak pecah teman-teman. Jadi nggak nggak ada noise. Kalau misalkan lebih tinggi itu pasti ada noise. Tapi 800 masih aman sih. Jadi kalau pakai 800 itu agak cerah dikit. Kalau 400 lebih ke gelap dikit, tapi itu gambarnya benar-benar matang. Gitu. Nah, jadi kalau buat malam saya pakai di 1600. Kalau di atas 1600 emang bisa terang banget gitu. Cuma agak pecah teman-teman ya, noise gitu. Jadi kayak dilihat tuh kurang enak lah. Oke, jadi lanjut karena udah gelap kita buru-buru aja. Ini sharpness-nya saya pakai high. Nah, EVCOM-nya 0, nggak usah di ini. Nah, ini buat reset Pro-Tune-nya. Jadi kalau teman-teman mau rubah lagi settingannya, di reset dulu Pro-Tune-nya baru di setting lagi. Sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, jadi ini bawahnya exit. Nah, udah. Jadi itu ya teman-teman ya, settingan yang biasa saya pakai saat saya vlog on beat. Ya, oke Sobat Jos, itu dia tadi review gear yang biasa saya pakai buat vlog on beat ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti dengan penjelasan saya gitu ya. Dan saya mohon maaf juga apabila penjelasan saya kurang dimengerti gitu ya, atau belepotan lah, atau kurang jelas. Mungkin buat teman-teman yang masih kurang paham, mau bertanya boleh, silakan cantumkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan apabila berkesempatan bakal saya balas ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ada satu barang lagi yang mau saya review nih, yang biasa saya pakai juga buat ngevlog juga. Nah, ini nih ya. Jadi ini mic wireless. Tapi karena ini udah azan maghrib, udah mau azan maghrib. Nah, jadi dan reviewnya bakal saya bikin terpisah aja ya teman-teman ya. Jadi kalau digabung itu kepanjangan. Nanti juga bingung ya, buat mencernanya bingung gitu. Jadi satu-satu lah. Kalau ini sih singkat nih kayaknya, karena ini kan cuma ini doang ya. Oke, jadi mungkin besok pagi saya bakal review lagi ini mikrofon wireless ya. Jadi ditunggu aja videonya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah terus mendukung saya dengan nonton video-video saya dan like video saya, bahkan sampai komen, dan bahkan lagi sampai nge-share nih video ini. Jadi semoga video-video saya bermanfaat buat teman-teman, dan semoga video saya bisa memberikan informasi tentang dunia perojolan. Oke, jadi sehat dan sukses selalu. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garpu sendok. Salam satu lagi.